Video kali ini akan menjelaskan mengenai investor versus trader. Nah, yang manakah Anda? Apakah Anda seorang investor atau Anda adalah seorang trader? Sebelumnya kita bahas definisinya dulu ya. Bisa dilihat definisi investor adalah sebagai berikut. Poin pentingnya adalah dana yang ditanamkan dalam jangka panjang oleh para pemegang sahamnya. Lalu untuk trader, poin pentingnya adalah berdagang. Nah, jadi yang mana nih? Kita pakai ilustrasi aja ya, kita pakai cerita biar gampang untuk menelaah atau membandingkannya ya, bandinginnya. Oke. Nah, kalian lihat ini namanya sapi. Nah, pada kasus sapi ini, jika seorang trader ini atau dia untuk berdagang, dia membeli sapi ini pas ada momentum, dia lihat wah harganya murah nih. Dia beli misalkan di bulan Januari. Kemudian dia akan melepaskan sapinya atau merealisasikan profitnya, itu sebut aja di bulan Juni lah dia ngejualnya, pada saat momentum Lebaran Haji. Nah, trader atau pedagang ini wajib memanfaatkan margin harga jual dengan harga belinya agar mendapatkan keuntungan, dan harus menjual di waktu yang tepat untuk melakukan transaksinya, jual maupun beli. Nah, selanjutnya kita masuk ke investor. Untuk investor ini agak berbeda berpikirnya. Dia melakukan pembelian sapi dikarenakan dia melihat akan adanya prospek jika dia membeli sapi dan investasi ke sapi. Agak lucu ya investasi ke sapi, tapi oke, go on. Nah, yang dilakukan atas pembelian sapinya tersebut, dia akan merawat sapinya, menjaga sapinya, dan juga memantau sapinya tersebut, hingga pada akhirnya sapi-sapi tersebut memberikan hasil ke investor ini. Hasilnya diantaranya adalah susu yang dihasilkan oleh sapi tersebut, serta juga hasil-hasil lain dari sapi tersebut, seperti ya misalnya sapinya sudah nanti beranak, anakannya sapi tersebut dijual, atau sapi yang sudah cukup tua lalu dagingnya dijual dan sebagainya. Poinnya adalah investor bisa mendapatkan untung tanpa harus menjual sapi yang dimilikinya, nggak harus ngejual asetnya. Sedangkan trader atau pedagang itu harus menjual sapi yang dimilikinya supaya dapat keuntungan. Contoh lainnya lagi ada pada properti ya. Nah, untuk properti ini, jika seorang trader ini melihat nih ada momen pas Covid 2020 harga-harga rumah pada murah, makanya dia beli satu properti di 2020 seharga 1M. Lalu sewaktu ekonomi mulai membaik di tahun 2022, dia menjual properti tadi itu dengan harga yang lebih tinggi, yaitu 1,5M. Sehingga pedagang di sini atau trader memanfaatkan margin dari harga jual dan harga belinya. Keuntungannya relatif cepat, kurang lebih hanya 2 tahun. Dan keuntungannya besar, 50% dari harga beli, atau bisa dibilang 500 juta. Sedangkan jika dari sisi investor itu berbeda. Iya betul, 2020 harga properti turun. Dia lihat ada momen di sini, dia membeli properti di tahun 2020 seharga 500 juta. Dia nggak nyari rumah yang 1M. Lalu sisa anggaran uangnya 500 juta lagi dia gunakan untuk renovasi, dijadikan kos-kosan sebanyak 10 pintu dengan biaya renov 500 juta. Sehingga modal sama-sama 1M ya. Nah, ini asumsi aja per kamar tuh 1 juta biayanya per bulan, maka 10 juta per bulan dan 120 juta per tahun. Sehingga return yang didapat oleh investor ini adalah 6 sampai dengan 10% per tahunnya. Lah kok 6 sampai 10%? Bukan 12%? Iya, karena
Kan ada biaya maintenance, ada segala macam. Jadi kita anggap aja 6-10% ya. Di sini investor bisa dapat keuntungan rutin tanpa harus menjual propertinya. Berbeda dengan trader atau pedagang tadi. Untuk mendapatkan keuntungan, itu dia harus menjual properti dia, dan itu hanya satu kali saja. Besar memang 50% keuntungannya. Tapi harus dijual kan propertinya. Mungkin ada yang beranggapan, itu kan hitungan gampangnya aja kos-kosan kayak gitu. Gak tahu aja kalau ngelola kos itu susah. Kamarnya itu belum tentu penuh, sama alasan-alasan lain. Ya udah deh, kalau nggak mau kos-kosan kan bisa bikin Indomaret. Kan bisa. Intinya tuh propertinya dikelola sampai dengan memberikan return dengan rutin. Makanya tadi udah saya bahas, return kos-kosan tadi tuh cuma 6-10%. Padahal kan dari hitungan kasarnya itu harusnya 12%. Tapi kita asumsikan aja 6-10%. Karena anggap aja deh biaya maintenance, bayar penjaga kos, kamarnya nggak penuh dan segala macam, bayar PBB. Jadi kita anggap segitu. Itu udah saya kecilkan angkanya. Tapi tetap aja pastinya ada aja yang denial. Bilang tetap aja susah, nggak bisa. Ya udah, berarti Anda bukan investor. Simple. Karena investor itu dia akan selalu mencari cara atau solusi, bukannya nyari-nyari alasan. Ini nggak bisa, ini susah, itu nggak gampang. Ya kalau gitu gampang. Anda bukan investor. Simple. Jadi silahkan bisa tutup video ini karena emang nggak cocok buat Anda. Bagi yang masih cocok dan setuju, oke, kita lanjut ya. Nah sekarang langsung di konteks aslinya, yaitu pada saham. Untuk seorang trader melakukan transaksi saham itu, dia membeli saham di harga yang murah atau saham yang sedang uptrend. Lalu dia akan merealisasikan profitnya atau menjual sahamnya di saat harga sahamnya naik atau sesuai dengan target yang sudah dia tetapkan ya di awal. Sehingga trader tuh harus paham teknikal atau pergerakan harga saham. Trader juga harus sering memperhatikan grafik harga, kenaikan, penurunan harga. Dan di saat memang downtrend atau terjadi anjlok, harus berani untuk cut loss sahamnya atau jual rugi. Itu dari sisi trader. Sekarang kita bicara dari sisi investor saham. Untuk investor saham, membeli saham itu agak berbeda. Membeli saham yang berfundamental baik. Lalu apakah dijual? Tidak. Dipantau kinerja sahamnya melalui laporan keuangan, berita terkini, dan corporate action. Dilihat bagaimana kinerjanya, apakah masih baik atau enggak. Sehingga investor tuh harus paham analisa fundamental. Dan investor keuntungannya gak perlu terlalu sering memperhatikan grafik harga saham mingguan, harian, apalagi jam-jaman, gak perlu. Lalu investor saham itu akan mendapatkan return rutin berupa dividen dari saham yang dipegangnya. Sehingga investor saham untuk mendapatkan profit atau keuntungan itu gak perlu menjual saham yang dimilikinya untuk dapetin profit karena ada dividen tadi. Sedangkan untuk trader atau pedagang, kalau mau meraih keuntungan ya harus menjual sahamnya agar dapetin profit. Kalau enggak ya dia gak dapetin profit, jadi harus dijual gitu. Namanya juga pedagang. Ya oke, lanjut. Nah, maka dari itu saya pribadi milih jadi investor. Dan poin pentingnya adalah, pertama, investor tuh harus pilih saham yang kinerjanya baik dan terus bertumbuh. Yang kedua, investor itu harus bisa sabar untuk hold sahamnya untuk jangka waktu yang sangat panjang. Berapa? Setahun? 5 tahun? 10 tahun kah? Gak ada waktunya. Pokoknya selama mungkin, selama kinerja perusahaan tersebut itu baik. Jadi tetap di hold aja, tetap dipegang. Ini bisa kita lihat, ini tokoh investor terkenal Warren Buffett. Ini dari Investopedia ya, kita lihat. Warren Buffett ini megang saham Coca-Cola. Dan kalau mau tahu, dia sudah hold saham ini dari tahun 1988 hingga saat ini. Kenapa? Karena Coca-Cola ya masih bagus, kinerjanya masih baik dan masih terus bertumbuh hingga saat ini. Jadi udah tahun 2023 pun masih dipegang sama Warren Buffett, belum dilepas. Yang ketiga,
Kita kalau investor nggak perlu terlalu khawatir sama pergerakan harga saham dalam jangka pendek. Mingguan, harian, jam. Kita lihatnya tuh bukan itu, kinerja perusahaan. Yang keempat, mendapatkan return rutin berupa dividen saham. Nah, kita langsung pakai ilustrasi ya. Di sini ada saham Bank BRI. Bayangkan kalau 5 tahun lalu kita beli 1000 lot saham BRI di harga 3.619. Tahun 2018 ya, 5 tahun lalu. Maka kita investasi sebesar Rp361.900.000. Dan sekarang 2023 investasi kita udah jadi 465 juta. Capital gainnya sebanyak 28%. Lalu bagaimana dengan dividennya? Ini data yang saya ambil dari investing.com ya. Dividen BRI dari tahun 2018. Itu dikalikan aja dividen per lembarnya kali 100 karena satu lot, dan dikalikan 1000 karena punya 1000 lot ya. Maka dividen dari 2018 sampai dengan 2023 totalnya sebanyak 5 tahun adalah 73.728.000. Atau returnnya itu setara 20% dari investasi awal, yaitu 361 juta tadi ya. Setara 20%. Lalu selanjutnya tambah terus jumlah sahamnya agar compounding maksimal. Ini tadi dengan kondisi sahamnya nggak ditambah-tambah. Bagaimana kalau dapat dividen nambah saham? Ada duit nambah terus. Ya pasti returnnya makin besar. Itulah investasi. Agar compoundingnya tuh maksimal. Bunga majemuk. Nanti kita akan bikin video tentang itu. Mungkin ada yang bertanya, kalau sahamnya turun terus harganya gimana dong? Ya harus tetap di hold terus, semangat 45 atau harus dijual? Ya maka dari itu, investor harus paham yang namanya analisa fundamental. Kita ambil contoh saham Gudang Garam di sini ya. Dulu 4 tahun lalu 2019 harganya 92.000 per lembar. Tapi sekarang harganya hanya 17.000 per lembarnya. Turun 70% lebih. Nah, di sini kita harus paham analisa fundamental. Kita cek laba Gudang Garam itu kan turun terus gitu. Terus ada sentimen-sentimen yang menunjang kenapa dia labanya terus turun. Di antaranya harga cukai rokok yang terus naik. Pemerintah menaikkan cukai rokok setiap tahunnya. Lalu ada pola hidup yang menuju ke arah lebih sehat. Apalagi pas lagi Covid, orang gak mikir rokok pasti, mikir makan, mikir kesehatan. Lalu selanjutnya ada pembatasan area merokok. Kita lihat sekarang udah jarang area merokok terbuka. Ada perda juga yang melarang. Jadi susah gitu buat orang ngerokok. Dan juga banyak sentimen-sentimen lain kayak adanya vape, rokok elektrik dan sebagainya. Jadi kalau memang dari fundamental Gudang Garam terus menurun dan banyak sentimen negatif, ya why not? Kita gak apa-apa kok ngelepas sahamnya. Jadi gak harus selalu kita hold selama-lamanya. Kalau kinerjanya menurun atau buruk, lepas aja gak apa-apa. Makanya masuk ke poin ke-6, kita sebagai investor wajib peka terhadap makroekonomi, berita terkini dan memantau laporan keuangan, serta aksi korporasi dari emiten yang kita pegang. Jadi gimana? Lebih menarik jadi investor apa trader? Kalau saya pribadi, dan memang saya basisnya itu seorang investor, itu lebih enak. Saya tetap bisa melakukan pekerjaan, menjalankan bisnis, tapi tetap investasi. Dan gak perlu mantengin layar terus, lihat candlestick, lihat grafik, lihat harga harian. Hidup pun akan lebih tenang, karena gak mantengin layar, gak panik di saat harga turun atau naik. Dan yang penting itu adalah uang yang bekerja untuk kita, kalau kita jadi seorang investor. Makanya saya memilih untuk jadi seorang investor dibandingkan trader. Dari awal masuk ke bursa saham nih, ke pasar saham, saya udah mantepin hati untuk menjadi seorang investor. Karena saya nggak mau tuh mantengin layar tiap hari, tiap jam, tiap menit ngeliatin. Kalau gitu, ya di mana passive income-nya? Tujuan saya kan mau investasi, mau dapat passive income. Kalau tiap hari aktif jual beli saham, liatin harga, itu kan active income. Terus di mana bebas waktunya? Tujuan saya masuk pasar modal itu ya mau investasi, supaya saya biarkan uang yang
berlipat ganda bekerja buat kita. Jadi trader itu nggak masuk kalau untuk saya. Makanya kembali ke poin ini, ya saya lebih memilih jadi investor. Enggak, ini bukan berarti trader nggak bener atau salah atau jelek, enggak, itu pilihan masing-masing. Tetapi dari kacamata saya milih jadi investor. Karena poin ini sih yang paling penting, uang bekerja untuk kita. Jadi kita investasi ke perusahaan yang memang kinerjanya baik dan terus bertumbuh, lalu biarkan uangnya berlipat ganda dan kita dapat return rutin, yaitu dividen. Jadi kurang lebih begitu ya video kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel Paham Saham dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita paham saham.